Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK Peduli Siswa. Apa kabar Sobat BK milenial semua, dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi bersama dengan saya, Freddy Fitriana, guru bimbingan konseling milenial tentunya, yang akan menyampaikan beberapa informasi yang harapannya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan informasi mengenai profil seorang pengusaha sukses yang saat ini namanya sedang trending topik di berbagai media sosial. Siapakah dia? Dia adalah Mardigu Wowi Prasantyo. Dulu Mardigu WP dikenal hanya sebagai seorang pakar hipnoterapi, dan pada tahun 2005 sampai 2010 dia dikenal sebagai pengamat terorisme. Namun sekarang namanya semakin terkenal, semakin melambung sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang yang ahli dalam geoekonomi dan geopolitik, dan channel beliau sangat terkenal dengan sebutan Bosman Mardigu. Mardigu adalah pengusaha muslim yang mempunyai 32 perusahaan yang berskala nasional maupun regional, yang salah satu diantaranya adalah bergerak di bidang minyak dan gas, dan diklaim dari usaha tersebut pendapatannya mencapai 200 juta US dollar. Wow. Saya ingin bercerita tentang beberapa fakta mengenai beliau. Semoga dengan cerita ini dapat menambah wawasan kalian dan menjadi sebuah inspirasi. Beberapa fakta tentang beliau diantaranya adalah: yang pertama, dia menciptakan Cheronium, yaitu salah satu pilihan investasi cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang perkembangannya sangat pesat sejak tahun 2015, dan ini adalah bisnis masa depan bagi kaum muda milenial. Fakta kedua, Mardigu WP adalah dikenal sebagai praktisi hipnoterapi. Saat itu saya telah mengetahui informasi tentang Mardigu, yaitu sebagai praktisi hipnoterapi, karena basic keilmuan saya berkaitan erat dengan psikologi. Jadi sebelum Mardigu terkenal seperti saat ini, saya telah mengetahui informasi tentang beliau, yaitu sebagai praktisi hipnoterapi. Fakta yang ketiga, Mardigu WP telah 25 tahun berpengalaman berbisnis di dunia minyak dan gas, serta digital bisnis. Bisnis minyak dan gasnya ini telah merambah sampai ke negara Singapura. Dapat digambarkan besarnya bisnis Mardigu di Singapura ini, yaitu jika suplai energi yang mengalir ke negara Singapura ini dimatikan, maka separuh dari negara Singapura akan gelap gulita. Dapat dibayangkan betapa besarnya bisnis Mardigu di negara Singapura ini. Sedangkan dalam dunia digital bisnis, bahkan seorang Deddy Corbuzier dalam podcastnya menyebut bahwa Mardigu WP adalah Jack Ma-nya Indonesia. Fakta yang keempat, Mardigu WP adalah seorang penulis buku. Dia telah menulis 4 buah buku bisnis, kemudian 2 buah buku geopolitik dan geoekonomi, kemudian 1 buku aplikasi psikologi, dan beberapa novel. Salah satu buku karya beliau yang saat ini tengah ramai diperbincangkan, bahkan didiskusikan dalam berbagai forum,
adalah buku dengan judul Sadar Kaya. Sedangkan novel karya Mardigu yang sempat membuat seorang Helmi Yahya terkesima ketika membacanya adalah yang berjudul Grand Theft Ferrari, yang bercerita tentang Ferrari curian. Dan novel ini rencananya akan diangkat ke dalam film layar lebar. Berikutnya, fakta yang kelima. Mardigu WP adalah seorang founder dari Rumah Yatim Indonesia. Rumah Yatim Indonesia saat ini telah memiliki lebih dari 6.000 anak didik. Sejarah singkat berdirinya Rumah Yatim Indonesia yaitu diawali ketika pada tahun 1996 Mardigu WP menghajikan kedua neneknya, yaitu nenek dari bapaknya dan nenek dari ibunya, yang keduanya saat itu usianya kurang lebih 70 tahun. Dalam haji akbar tersebut, ketika hendak melempar jumroh, Mardigu melakukan beberapa persiapan. Salah satu di antaranya, beliau membaca sebuah tafsir Al-Quran dari surat Al-Kahfi yang di dalamnya terdapat perbincangan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, yang isinya Nabi Khidir mengatakan bahwa di dalam diri anak yatim terdapat harta. Atas dasar itulah akhirnya Mardigu mempunyai nazar dalam hatinya bahwa sepulangnya dari tanah suci Mekah, dia akan menjadikan satu di antara 11 toko swalayan miliknya menjadi rumah yatim yang pertama. Rumah yatim yang pertama itu kemudian diberi nama Husnul Khotimah, yang dalam perkembangannya akhirnya berubah menjadi Rumah Yatim Indonesia. Fakta yang keenam, Mardigu WP disebut-sebut sebagai mentor bisnis Sandiaga Uno. Hal ini dibuktikan dengan adanya video live streaming dari sebuah fanpage resmi milik Sandiaga Uno. Di situ terlihat bahwa Sandiaga Uno tengah berbincang, berdialog, berdiskusi dengan Mardigu Wowi Prasantyo. Fakta yang ketujuh, Mardigu adalah seorang inovator dan sangat peduli dengan UKM. Mardigu telah meluncurkan Santara, yaitu platform bagi masyarakat yang ingin berinvestasi pada bisnis-bisnis UKM yang profitable. Inovasi Mardigu lainnya diantaranya adalah Viralmu, Revit, dan yang baru saja diluncurkan pada 20 Mei 2020, yaitu Dinaran. Fakta yang kedelapan, Mardigu Wowi Prasantyo adalah lulusan dari San Francisco State University, Master Applied Psychology in Criminal Mind and Forensic Investigator. Hebatnya beliau adalah seorang pemimpi yang besar. Saya mendengarkan cerita beliau dalam channel Bosman Mardigu bahwa saat beliau masih kecil, masih usia SD, beliau menggunting gambar foto White House dan menyimpannya. Ketika ditanya oleh temannya, "Buat apa kamu menyimpan itu?" Beliau menjawab, "Kelak saya akan sekolah di sana, yaitu di Amerika." Fakta yang ke-9, Mardigu Wowi Prasantyo didapuk sebagai pengamat bidang terorisme di Indonesia. Beliau telah banyak menyampaikan pendapat-pendapatnya mengenai kasus-kasus terorisme yang terjadi di Indonesia. Selain di bidang terorisme, beliau juga pernah menjadi seorang juru damai pada konflik horizontal antara suku Dayak dan suku Madura dalam kerusuhan Sampit. Fakta yang ke-10, Mardigu Wowi Prasantyo adalah seorang pakar micro expression. Hal inilah yang menjadikan beliau menjadi seorang pengamat terorisme.
Mardigu telah menginterview lebih dari 400 teroris, yang salah satu diantaranya adalah Nurdin M. Top. Fakta yang ke-11, Mardigu Wowi Prasantyo pernah makan malam bersama Bill Gates, orang terkaya di dunia, dan telah membuat Bill Gates salah tingkah. Perlu saya sampaikan kembali bahwa Mardigu ini adalah seorang pemimpi yang besar. Dia pernah menggunting foto Bill Gates, kemudian diletakkan di dompetnya. Dia bercita-cita ingin bertemu dengan Bill Gates. Dan pada akhirnya impiannya tersebut kesampaian juga. Mardigu bisa bertemu dengan Bill Gates. Ceritanya terjadi sekitar bulan Mei tahun 2008. Saat itu Bill Gates, orang terkaya di dunia yang memiliki kekayaan kurang lebih 1.000 triliun, sama dengan APBN negara kita. Beliau mengadakan jamuan makan malam bersama dengan 300 orang pengusaha Indonesia. Saat itu Bill Gates memberi kesempatan kepada 5 orang untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis. Dan saat itulah Mardigu menjadi salah satu dari kelima orang yang diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan secara tertulis. Kalian tahu pertanyaan apa yang ditulis oleh Mardigu? Pertanyaan yang ditulis oleh Mardigu benar-benar telah membuat Bill Gates merasa salah tingkah. Mardigu menuliskan, "You will never be like Andrew Carnegie." Setelah Bill Gates membaca pertanyaan itu, kemudian dia berdiri sambil berkata, "I could never be like Andrew Carnegie." Kemudian Bill Gates memiringkan badannya sambil mencari sesuatu di belakangnya. Ternyata dia mengambil dompet. Dan apa yang dia lakukan? Ternyata dia mencari sesuatu di dalam dompetnya, dan kemudian dia mengambil sebuah foto, yaitu foto Andrew Carnegie. Ternyata Bill Gates sangat mengidolakan Andrew Carnegie. Ini adalah kejadian yang sangat unik, di mana Mardigu menyimpan foto Bill Gates di dalam dompetnya karena mengidolakan Bill Gates, dan kemudian Bill Gates juga menyimpan foto Andrew Carnegie karena Bill Gates juga mengidolakan Andrew Carnegie. Dan yang paling mengejutkan, ternyata Bill Gates tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun, kecuali hanya kepada istrinya. Sungguh luar biasa ya, bosman Mardigu ini. Ternyata pertanyaan yang dituliskannya benar-benar membuat Bill Gates salah tingkah. Sobat BK Milenial yang berbahagia, demikianlah telah saya sampaikan beberapa fakta mengenai profil Mardigu Wowi Prasantyo, yaitu seorang pengusaha sukses yang visioner dan multi talenta. Kesimpulan yang dapat saya ambil di antaranya, yang pertama, seseorang harus mempunyai vision atau impian. Dan dengan impian itu, seseorang akan termotivasi untuk melakukan segala aktivitas positif untuk mencapai sukses di masa depan. Kesimpulan yang kedua, berinvestasilah untuk 2 hal. Yang pertama adalah investasi untuk belajar ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan yang kedua adalah investasi untuk bersedekah atau beramal soleh, baik itu kepada fakir miskin maupun kepada anak yatim. Dan kesimpulan yang ketiga adalah berbaktilah kepada kedua orang tuamu, terutama kepada ibumu. Demikian Sobat BK Milenial, kesimpulan yang dapat saya ambil. Semoga apa yang saya sampaikan ini
ada manfaatnya untuk kalian semua dan dapat dijadikan untuk bekal kehidupan kalian dalam mencapai sukses karir di masa depan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.